hukum di dalam pemilu. Artinya bisa aja hukum yang ada sangkut pautnya dengan pemilu meskipun itu tidak tertera di dalam undang-undang kepemiluan, baik itu Bawaslu, PKPU, bahkan di peraturan DKPP dan sebagainya. Hari ini saya mohon kawan-kawan untuk lebih rileks, kita bikin diskusi untuk impactnya, diskusi FGD gitu aja, dan konsepnya adalah konsep yang mengalir. Kita sampaikan, kita tanyakan terkait apa yang menjadi temuan teman-teman di lapangan, lalu bagaimana cara menyikapinya. Yang terpenting sebenarnya bukan permasalahannya, tapi solusinya yang nantinya bisa membackup kawan-kawan pada saat berada di lapangan ketika berbenturan dengan orang-orang yang paham hukum. Sebagaimana kita tahu, pengalaman yang pernah ada, satu contoh di Kecamatan Kembangan, Satpol PP aja ditampar. Di Kenjeran ada orang yang menggeser alat peraga kampanye di Bacok, itu kan ada. Itu padahal Satpol PP, apalagi kita yang di penyelenggara pemilu ini. Penting kiranya kawan-kawan ini memahami undang-undang lainnya, termasuk satu hal yang paling sederhana itu terkait tanda tangan. Ada hal-hal yang menarik ketika Coklit saat ini terus memberikan stempel stiker agar cepat undang-undangnya, stikernya ditandatangani sendiri sama mantannya. Nah, ini hal-hal seperti ini kan sebenarnya mengandung resiko hukum ya. Saya nggak tahu bahasanya seperti apa, nanti dari kawan-kawan narasumber yang akan menjelaskan. Artinya monggo dimanfaatkan baik-baik pada malam hari ini, nanti akan dipandu sama Mas Hanif, karena sebenarnya nanti dipandu Mas Hanif, kita pun juga akan ikut di dalam diskusi ini agar kita juga mencapai hasil yang maksimal. Teman-teman PKD saya tidak mengenal staf dan staf yang hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke Bintang kali ini. Mungkin saya mau nambahin kita diskusi kali ini apa ya, jadi kita mengundang narasumber ini untuk mengambil dari sisi lain. Jadi mungkin kan saya paham mungkin teman-teman PKD kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah atau gubernur ini kan pasti lebih apa ya, dari praktisi hukum ini. Mungkin dari praktisi hukum nanti menjelaskan dari segi hukumnya dari undang-undang lain. Mungkin saya juga kita belajar bersama lah di dalam diskusi ini. Teman saya Mas Faisal Ahmad ini kalau dalam kepemiluan mungkin beliaunya lebih ke praktisi hukumnya, jadi nanti bisa mengalir aja diskusinya kali ini Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Nima. Edukasi tentang masalah-masalah hukum yang nantinya akan banyak membantu tugas dari teman-teman PKD di lapangan. Saya cuma ingin menambahi gini Mas, jadi istilahnya kita itu pada saat terjun di lapangan, walaupun kita itu dalam rumah pengawasan yang tidak jauh dari urusan kepemiluan, tapi pada saat kita turun lapangan itu terkadang akan ada temuan-temuan lain yang itu tidak tercover atau tidak diatur regulasinya dalam undang-undang kepemiluan maupun di dalam undang-undang pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Ahmad. Saya praktisi hukum juga advokat. Ya, saya kebetulan di sini diundang oleh rekan saya juga yang juga rekan-rekan Panwas. Ya, saya juga mengucapkan salam hormat kepada Pak Ketua Panwas Kecamatan Angkat Santri dan rekan-rekan Panwas Kecamatan Angkat Santri di sini. Terima kasih atas undangannya. Saya hadir di sini memberikan
sedikit pengalaman, experience atau ilmu juga yang mungkin bisa jadi masukan bagi rekan-rekan Panwas Kecamatan Kasatri. Ya mungkin singkat saya jelaskan soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana tupoksi dari Panwas ini banyak sekali. Dari pasal 105 sampai pasal 115 disebutkan bahwa Panwas ini punya tugas yang benar-benar menurut saya tidak main-main. Karena dari turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mana di pasal 33 mungkin bisa searching di Google kalau mau melihat pasal 33 itu turunannya itu dipakai di dalam pasal 105 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah di situ memang yang mungkin rekan-rekan Panwas sudah memahami bahwasanya opsinya adalah mengidentifikasi baik soal daftar pemilih dan sebagainya. Nah mungkin tadi juga saya sempat ngobrol dengan Pak Ketua dalam hal ini sedikit kegelisahan rekan-rekan Panwas hal ini terkait kalau masalah undang-undang tadi, oke lah kita sudah memahami dari pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi, pasal 105 sampai pasal 114 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, tapi mungkin di lapangan berbeda. Ya memang ini sama dengan kita sekolah atau kita kuliah dulu kan kita baca teori, tapi di lapangan penerapannya beda. Ekspektasinya tidak sama dengan realitanya, begitu. Jadi mungkin bisa kan Panwas Kecamatan Kasatri bisa di sini sharing-sharing untuk kegelisahan apa yang terjadi, karena ada yang nyatakan ada penemuan pelanggaran pemilu ketika melakukan foto dan sebagainya. Karena apalagi bukti kan dalam hukum itu kan kita dikenal dengan siapa yang mendalilkan dia yang buktikan. Nah, tapi apa yang bisa kita buktikan di situ? Nah, itu kan dokumentasi, foto dan sebagainya. Nah, kekhawatiran rekan-rekan ini kan kadang apakah ini masuk pelanggaran undang-undang ITE ketika yang pelanggar ini atau orang yang diduga melanggar itu mempunyai dia merasa saya ini juga punya backup, misalnya. Nah, dia juga tahu hukum dan cari-cari celah dalam hal mencari kesalahan di situ. Nah mungkin bisa kita gali di sini soal apakah undang-undang yang di dalam pemilu yang dimana khusus lex spesialis, kita bicara lex spesialis adalah khusus untuk Panwas yang di situ banyak sekali opsi yang ada di dalam pasal tersebut. Nah mungkin apakah penerapan pidana umum itu bisa diterapkan kepada rekan-rekan Panwas yang melakukan mencari fakta, mengawasi dalam hal mencari pelanggaran pidana, pelanggaran pemilu. Nah di situ kita bisa mencari apakah bisa diterapkan pidana umum. Ya kayak tadi saya sharing dengan Pak Ketua juga ada ketika masuk perkara rumah tanpa izin dilakukan pasal 167 KUHP. Nah, apakah ini bisa diterapkan dalam masalah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana tupoksinya jelas. Ada juga bahwasanya di situ Panwas mempunyai hak untuk mengawasi adanya pelanggaran pidana pemilu dan di sini juga ada disebutkan juga. Nah, bahkan di pasal 119 itu juga ada Panwas mempunyai hak untuk mengawasi di luar negeri kan juga di situ disebutkan. Nah, mungkin bisa kita sharing-sharing, bisa tanya jawab. Saya juga di sini juga sama-sama kita saling membagi ilmu. Karena terus terang di dalam hal bidang politik mungkin saya tidak terlalu concern karena kan saya lebih ke praktisi hukum. Kebetulan saya juga sempat jadi dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya juga mengajar soal
etika apa tuh bantuan hukum. Di situ juga etika profesi, etika apapun kita harus kita terapkan. Hal seperti halnya panjenengan ini kan dalam ini mempunyai jabatan dalam Panwas Kecamatan Angkat Santri. Nah, di situ apakah bisa seseorang yang diduga melanggar pemilu yang mencari celah hal yang bisa membuat jenengan ini akhirnya lebih baik nggak mengungkap fakta adanya pelanggaran pemilu. Nah, di situ mungkin kita bisa saling Q&A ya, question and answer. Jadi kita bisa tanya jawab. Monggo. Jadi biar hidup biar nggak ngantuk di sini. Ceritanya ini bukan tidak jauh dari kepemiluan ini, tapi sekitar 3 hari sebelum pencoblosan 14 Februari kemarin di tanggal 11 itu saya mengalami yang mirip dengan yang Mas sampaikan tadi. Jadi artinya gini, ada rumah seorang tim sukses dan pengurus partai juga yang kebetulan yang di tim sukseskan dia ini adalah caleg yang mengerti masalah hukum. Jadi ada perdebatan di situ. Jadi di saat hampir 3 hari di masa tenang itu kan semua APK namanya yang kita turunkan. Tapi yang bersangkutan ini memakai undang-undang perlindungan hak pribadi. Jadi artinya dia mengaku sudah ada MOU tertentu dengan cara tersebut, ada sebagian beberapa hak yang diberikan kepada dia sebagai pemilik rumah, tapi tidak mau dicopot istilahnya. Jadi artinya tapi di sisi kami, di sisi kita sebagai Panwas itu kan harus bersih di hari tenang, tidak boleh ada APK apapun yang terpasang. Tapi di sisi lain, tapi dia memakai undang-undang yang lain. Akhirnya kan nggak ketemu nih di sini. Tapi panjang lebar, akhirnya saya pakai ilmu pokoknya. Artinya gini, saya pakai ilmu premanisme pokoknya gini. Saya kasih 1 sampai 24 jam. Saya pakai undang-undang pemilu. Ini masa tenang, saya kasih logika. Jika ada yang APK yang belum terpasang, kita bayangin aja semua rumah masih ada APK. Bagi ini bukan masa tenang lagi, karena ada beberapa APK yang masih terpasang. Saya pakai ini pokoknya, saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau sampai nggak nurunkan, saya akan turunkan. Kalau sampai tidak terima serangan dari kecamatan, kita atur komunikasi di kecamatan. Bilang gitu. Tapi kurun waktu 1 hari kemudian sudah benar diturunkan. Tapi ini yang jadi pertanyaan saya sekarang, ke depan ini kan pasti akan ada masa kampanye dan masa tenang, dan bisa jadi ada temuan seperti ini lagi di masa tenang, karena dia merasa bahwa ini kan saya mendapatkan hak dari yang tak suksesi ini kan saya mendapatkan hak, tapi akhirnya menjaga APK ini biar tidak sampai turun. Nah ini bagaimana ini langkah-langkah kita biar nanti penjelasan kita paling tidak terkait, saya juga nggak paham tentang undang-undang nomor berapa, tapi yang pasti calegnya kan ngerti tentang undang-undang. Nah ini apa yang bisa kita sampaikan kepada banyak pemberi pengertiannya ini, nggak pakai itu pokoknya lagi yang jadi kita bisa lebih kena gitu kepada rumah atau tim sukses yang menjalani seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak dari Pak Siono, bagus sekali. Pak Mas Santri, menarik. Ini juga terkait kriminalisasi kan, namanya juga mencari celah, mencari ini kartu-kartu itu kartu. Sebenarnya hukum itu tak bisa itu kan, karena kita bicara undang-undang perlindungan pribadi. Nah, undang-undang perlindungan pribadi pun tidak mengatur tentang punishment-nya itu di KUHP, bahkan di luar tidak diatur. Lebih ke penerapan soal gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum, ondrimatics opportunities namanya di dalam istilah Belanda. Nah, mungkin kita bisa mengingat adegium yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD waktu berdebat dengan anggota DPR kalau nggak salah waktu itu kan. Itu dia bilang bahwasanya nulung deritum nulam puna sina pravia pg punali, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana.
Nah itu kan berarti ada kekosongan hukum. Nah kalau tidak ada pidananya, apa yang dilakukan? Ya mungkin di sini rekan-rekan Panwas jangan takut, jangan mudah diintimidasi dalam hal ini. Karena di dalam hukum kita mengenal equality before the law, persamaan di mata hukum kita sama. Jadi meskipun calon ya, orang ini orang suksesnya orang hukum, orang bahkan berpengaruh, dirinya juga mantan jenderal dan sebagainya mungkin. Nah, kita juga harus memahami itu. Bahasanya kalau mengenai undang pribadi, apa yang monggo kalau memang dilaporkan. Nah, sedangkan Panwas sendiri kan mempunyai sudah di dalam undang-undang sudah dilindungi dalam undang-undang. Ada proporsinya sudah jelas. Dan bahkan jenengan semua mungkin rekan-rekan Panwas diangkat sebagai Panwas kan enggak hanya saling tunggu juga ini enggak mungkin kan melalui surat keputusan. Nah, kan begitu. Jadi ibaratnya gini, saya sebagai advokat mungkin ditunjuk sebagai kuasa hukum. Saya nggak mungkin ditunjuk Pak sampai jadi kuasa hukumnya. Saya harus datang surat kuasa atau surat tugas dalam hal ini. Mungkin kalau divisi hukum kita punya surat tugas. Sama dengan semua rekan-rekan Panwas punya surat tugas. Artinya legalitasnya jelas. Nah, ketika dilaporkan masalah hal yang menurut saya undang-undang perlindungan pribadi ini kalau memang dia keberatan itu mungkin karena dia foto atau dia mungkin didokumentasikan terus dia keberatan, kalau dia mau bukan secara perdata perbuatan melawan. Nah, kalau dicari pidananya mana? Pasal KUHP. Apa pencemaran nama baik? Nah, itu kan nggak masuk garis 10 KUHP atau masuk sekarang tanpa kata izin juga di 167. Nah, itu mungkin bisa dipahami rekan-rekan Panwas Kecamatan Santri. Bahasanya dalam hal penindakan itu harus yang pertama jangan terpengaruh hal yang ini kalau saya mengangkat, ini saya menindak, ini nanti masalahnya prosesnya bla 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 dan sebagainya, orang hukum dan sebagainya. Statement saja. Artinya hari ini saya berterima kasih ke narasumber yang hadir karena saya dapat jawaban. Jawabannya ternyata sangat sederhana, bahwasanya terkait perlindungan teman-teman itu nggak perlu memoncolin daki-daki, ada di dalam surat tugas ternyata. Ini baru saya temukan. Artinya apa? Bahwasanya di dalam pemilu kan lex spesialis gitu ya. Ketika teman-teman ini sudah di-SK-kan dan punya surat tugas secara hierarki, punya tugas dari Bawaslu RI, Bawaslu Jatim, Bawaslu Kota sampai ke Panwasam dan PKD nantinya ke PDPS. Terus undang-undang tentang ya apapun itu, paling enggak dari bahasa itu ternyata undang-undangnya pemilu ini sudah sangat lengkap sih. Itu aja tambahan dari saya. Matur nuwun sangat, semoga pembekalan dari ini. Saya juga salut pada teman-teman PKD yang mampu untuk mengosongkan kelas dan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sekali untuk menyampaikan kesimpulan. Alhamdulillah saya juga berharap apa yang saya sampaikan mungkin ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan semoga yang kita diskusikan ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua, edukasi bagi kita semua. Yang khusus mungkin saya sebagai praktisi hukum juga edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Panwas Kecamatan Jakarta Santri, Pak Ketua Panwas Kecamatan Jakarta Santri, juga Mas Adib ini yang berikan saya undangan. Iya. Ini Mas Adib ini juga teman saya paksa SMA. Saya dulu di sekolah menengah atas di 22. Nah ini alhamdulillah kita ketemu. Ya nggak sengaja juga kita ketemu. Akhirnya, jadi Panwas. Saya jadi, oh iya bro, kira-kira gitu. Akhirnya ya, alhamdulillah kita sinergi. Lakukan terus. Nama gak ketemu baru ada di laut. Kalau militer ya, kita nama militer. Oh iya. Jadi makanya aspek hukum politik itu juga tidak bisa terlepas dari hukum juga tidak terlepas dari politik. Itu juga bisa ini sama seperti halnya hubungan yang mutualisme dalam hal ini. Ya, terima kasih sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Foto.